Saudara, beredar video yang menceritakan perjuangan para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat menunggu untuk karantina kesehatan sepulang dari luar negeri. Mereka menunggu hingga belasan jam untuk karantina di Wisma Atlet. Di sisi lain, publik masih menyoroti dispensasi karantina yang diberikan pada para pejabat negara. Kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Allah, udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya, belum juga selesai, masih ngantri panjang. Perekam video ini adalah seorang WNI yang mengeluhkan nasibnya menunggu belasan jam di Bandara Soekarno-Hatta untuk antre karantina kesehatan setibanya di Indonesia. Aduh, ini TKW sebagian ya, yang turis kayak kita hanya sebagian kecil. Selain kesal dengan lamanya proses untuk mengikuti karantina, pengunggah video juga mengaku dirinya didatangi banyak calo yang menawarkan karantina kesehatan di hotel seharga 19 juta rupiah per orang. Calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel ya Bu ya? Betul. Di hotel 19 juta satu orang. Tolong diviralkan ya abang-abang, empok-empok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh. Komandan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta membenarkan viralnya antrean untuk karantina terjadi pada Sabtu dini hari karena penumpukan penumpang. Karena memang terjadi penumpukan yang ada di tempat kami di bandara ini kurang lebih 800 orang dikarenakan jumlah penumpang yang begitu banyak dan belum bisa tertampung di Wisma, baik Pademangan maupun Pasar Rumput. Perjuangan masyarakat untuk mengikuti karantina sesuai prosedur menjadi ironi di tengah ramainya sorotan soal pemberian dispensasi karantina untuk pejabat. Dalam surat edaran Satgas COVID-19 terbaru, pemerintah memberikan diskresi kepada pejabat eselon 1 ke atas untuk karantina mandiri selama 10 kali 24 jam. Satgas juga memberi dispensasi pengurangan durasi karantina mandiri, kurang dari 10 hari dengan pertimbangan keperluan dinas. Adapun tempat karantina mandiri ini harus terpusat atau tempat khusus. Kepala Satgas COVID-19 Suharyanto mengatakan, untuk dispensasi karantina mandiri pejabat eselon 1 ke atas, sifatnya tidak otomatis berlaku bagi pejabat dimaksud, tapi melalui pengajuan dan hanya untuk kepentingan dinas. Aturan baru tersebut juga mengatur pengecualian karantina bagi pelaku perjalanan internasional dengan syarat mengajukan 3 hari minimal sebelum kedatangan kepada Satgas COVID-19, kementerian, dan lembaga terkait. WNI yang dalam keadaan mendesak karena kondisi kesehatan atau kedukaan. WNA pemegang visa diplomatik, visa dinas, dan pejabat setingkat menteri ke atas, serta rombongan yang dalam kunjungan resmi kenegaraan. Dalam aturan itu, pengecualian karantina juga diberikan pada orang terpandang. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam program Rosi menyatakan, semua harus karantina meski pemerintah memberikan diskresi pada pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas. Ya, pada prinsipnya siapapun setingkat eselon 1 ke atas yang menjalankan tugas negara bukan untuk kepentingan pribadi, memang bisa diberikan diskresi. Tapi itu pun dengan syarat yang ketat juga. Ya. Jadi tidak serta-merta terus dibebaskan dari karantina. Semua harus karantina. Pengamat kebijakan publik Alvin Lee menegaskan, jangan sampai diskresi disalahgunakan, apalagi jika tak ada pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin. Tapi yang mendapatkan diskresi ini sudah berjalan sebelum peraturan ini keluar. Dan tidak jelas siapa yang mendapatkan, bagaimana caranya, siapa yang berhak, ini serba tidak transparan. Bukan cuma itu, pengawasannya bagaimana. Setelah misalnya diberi diskresi, tapi kan tetap harus ada yang mengawasi, bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan karantina sesuai dengan standar yang berlaku. Siapapun bisa terpapar COVID-19, masyarakat kecil hingga pejabat. Publik berharap keadilan agar keputusan pemerintah memperketat aturan karantina bagi siapapun secara adil. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, kita pantau kondisi lokasi karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, Anda bisa gambarkan seperti apa warga yang melakukan karantina di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ya? Karena ada dua di sana, ada Wisma Atlet Pademangan dan Wisma Atlet Kemayoran. Jaraknya sekitar 3 km antara kedua menara ini. Berapa tingkat keterisiannya hingga saat ini? Ya baik, Aiman dan juga saudara, memang untuk tempat karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta memang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Padahal pada awalnya untuk Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini memang dikhususkan bagi pasien yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Tetapi karena memang ada beberapa tempat pusat yang memang menjadi tempat karantina bagi para warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun dari para repatriasi begitu, sehingga harus menyediakan tempat tambahan begitu, sehingga yang dijadikan sebagai tempat karantina di Wisma Atlet Pademangan ini adalah merupakan tower 4 dan juga tower 7. Sampai saat ini juga Aiman, untuk kondisinya ada 2.803 orang warga negara Indonesia yang sedang melakukan karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Itu artinya memang cukup terisi hampir penuh 2 tower ini yang dijadikan sebagai tempat karantina. Sebelumnya memang sempat terjadi antrean begitu, Aiman dan juga saudara, karena memang pada saat ini untuk sistemnya, pada saat ada pemulangan untuk warga negara Indonesia yang telah selesai melakukan karantina, biasanya dari petugas Wisma Atlet ini akan melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum nantinya akan menampung bagi para warga negara Indonesia yang akan datang ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Itu alasannya mengapa pada saat beberapa hari yang lalu sempat terjadi antrian di Bandara Soekarno-Hatta yang masih menunggu bagaimana untuk dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran. Karena pada saat itu Wisma Atlet Kemayoran ini baru saja memulangkan warga negara Indonesia sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu, baru nantinya baru bisa menerima lagi warga negara Indonesia untuk melakukan karantina. Sementara Aiman, untuk keterisian di Wisma Pademangan memang keterisiannya sudah mencapai hampir 90%. Kalau bisa saya sampaikan kepada Anda Aiman, saya harus membuka terlebih dahulu data yang memang disampaikan oleh pihak Wisma Atlet Pademangan, di mana kondisinya hampir lebih 90% lebih begitu. Kalau bisa saya sampaikan, ini keterisiannya mencapai 96,22% atau bisa mencapai 5.577 warga negara Indonesia yang telah melakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan. Kemudian juga di Pasar Rumput ini sudah hampir penuh juga Aiman, ini sudah mencapai 4.681. Bahkan ada penambahan sebanyak 67 orang warga negara Indonesia yang memang untuk melakukan karantina di tempat-tempat terpusat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari pihak Wisma Atlet juga sebenarnya mengatakan keterisian dari tempat karantina di Wisma Atlet Kemayoran ini juga semakin meningkat karena memang cukup banyaknya warga Indonesia yang memang melakukan perjalanan. Disampaikan juga dari pihak kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terjadi peningkatan ataupun tren peningkatan warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan bisa mencapai 15.000 selama periode dari awal Desember sampai dengan hari ini juga. Tentu ini yang menjadi catatan Aiman, apalagi dari Presiden ini mengatakan bahwa di menjelang Natal dan juga Tahun Baru diharapkan warga Indonesia ini tidak melakukan perjalanan ke luar negeri begitu, terkecuali bagi mereka yang memang ada tugas penting sehingga memang diperbolehkan untuk melakukan karantina ataupun perjalanan ke luar negeri. Karena ini juga adanya penemuan Omikron begitu, varian Omikron, sehingga yang dikhawatirkan jika terjadinya perjalanan ke luar negeri ini akan menambah penyebaran virus corona di Indonesia. Sebagai informasi Aiman, untuk karantina bagi warga Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri, ini akan dikarantina selama 10 hari lamanya. Tetapi kalau misalnya warga negara Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri ke 11 negara yang memang terindikasi adanya penyebaran virus corona varian Omikron, ini akan dilakukan karantina selama 14 hari ke depan begitu. Sehingga nantinya akan ada perketatan karantina yang dilakukan oleh pemerintah. Upayanya atau tujuannya adalah untuk menekan agar tidak adanya penyebaran virus corona khususnya varian Omikron di Indonesia ini sendiri. Aiman. Baik, terima kasih Agi melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta terkait dengan penuhnya karantina di sejumlah rumah susun sehingga kemudian dibuka di Wisma Atlet Kemayoran yang sebelumnya adalah tower atau menara yang hanya untuk menampung pasien positif COVID. Tapi tentu dibedakan antara menara yang pasien positif COVID dengan menara yang untuk menampung warga negara Indonesia yang baru saja tiba dari luar negeri untuk dikarantina selama 10 hingga 14 hari.